Selamat datang di channel Meila Hadiani. Saya Meila Hadiani dan di sini saya akan berbagi video untuk memenuhi tugas saya dalam menempuh pendidikan guru penggerak angkatan 10 sebagai aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah. Budaya positif sangat bermanfaat untuk membentuk suasana positif di lingkungan sekitar kita. Kali ini saya akan mendiseminasikan apa yang sudah saya pelajari di modul 1.1 tentang filosofi KHD, modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 tentang visi guru penggerak, dan modul 1.4 tentang budaya positif. Tidak perlu berlama-lama, mari kita simak video diseminasi saya. Baik, Bapak Ibu, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya dalam diseminasi budaya positif di sekolah. Semoga nanti ini bisa dapat menjadikan refleksi bagi kita masing-masing ya untuk membangun budaya positif yang ada di sekolah kita, yaitu SMK YPKK 2 Sleman. Saya Meila Hadiani, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Sleman. Baik, langsung kita mulai ya diseminasi kita. Ya, baik. Tapi sebelumnya kita ice breaking dulu Bapak Ibu, biar lebih semangat. Tidak apa ya biar lebih semangat ya. Mari, ini ice breaking dulu. Nanti ada 2 ice breaking ya. Yang satu adalah tepuk the best. Nah, yang satu lagi tepuk fokus. Baik, nanti tepuk the best itu tepuk the best. I am the best, you are the best, we are the best. Yes, oke. Latihan dulu nggih? Yuk. Tepuk. Boleh? Monggo. Nah, berdiri nggih, Pak. Monggo. Nggih. Tepuk the best. I am the best, you are the best. We are the best. Yes, oke. Terima kasih. Lalu kita tepuk fokus deh Bapak Ibu. Mari, hampir sama ini ya. Nanti seperti ini. Tepuk fokus. Kulihat, ku dengar, perhatikan, fokus. Fokus. boleh nanti. Baik, mari Bapak Ibu tepuk fokus, kulihat, ku dengar, perhatikan, fokus. Baik, terima kasih. Monggo silakan duduk kembali. Baik. Sudah lebih semangat ya Bapak Ibu? Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Baik, sebelum kita mulai untuk materi diseminasi kita hari ini, kita bicarakan dulu kesepakatan kita nggih. Nah, nanti ini saya tulis ini bisa diedit ya Bapak Ibu. Yang pertama tepat waktu, setuju mboten? Ya, mohon maaf kalau tadi ada keterlambatan sedikit ya. Nanti kalau juga ada keterlambatan sedikit untuk selesainya, asal tidak terlalu lama, masih diperbolehkan? Oke, terima kasih. Nanti kalau ada yang berbicara, mendengarkan. Kalau ada yang ingin bertanya atau memberikan pendapat, angkat tangan lebih dahulu. Disetujui Bapak Ibu? Ada tambahan? Sudah cukup? Ada. Oh, nggih, pripun Bapak? Usulan. Oh, nggih, untuk menyampaikan usulan-usulan. Nggih, nanti di akhir sesi kami berikan waktu untuk menyampaikan usulan ataupun masukan, nggih. Baik. Nah, kenalkan dulu nggih. Ini tadi walaupun sudah saya perkenalkan lagi. Ini karena tugas diseminasi ini adalah tugas untuk menyelesaikan modul 1 ini nggih Bapak Ibu. Karena mulai hari ini juga kami akan mulai di modul 2. Nah, ini saya Meila Hadiani. Nggih, saya CGP Angkatan 10 kelas 10013 Kabupaten Sleman. Nggih. Nah, untuk modul 1 yang sudah kami pelajari, itu ada yang pertama adalah filosofi Ki Hajar Dewantara.
Jadi kami mempelajari di sini bagaimana secara gambaran umum pendidikan itu apa, pengajaran bagaimana, nah seperti itu. Nah lalu untuk yang modul 1.2 yaitu mempelajari nilai dan peran guru penggerak. Nah di sini banyak ada 6 nilai dan peran guru penggerak yang harus kita semua miliki. Jadi kita semua adalah guru penggerak. Penggerak siapa? Penggerak pendidikan untuk masa depan, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah visi guru penggerak. Jadi kita pasti punya visi, punya mimpi. Bagaimana gambaran murid-murid kita itu ke depan nantinya. Apa yang kita harapkan dari murid-murid kita. Seperti itu. Nah, yang terakhir adalah modul 1.4 adalah budaya positif. Bagaimana budaya positif itu tercipta di sekolah. Lalu apa? Tujuan diseminasi kali ini adalah yang pertama pasti untuk menyelesaikan tugas di modul 1.4 tentang budaya positif. Yang kedua, berbagi praktik baik tentang pemahaman yang diperoleh setelah saya mempelajari modul 1.4. Yang ketiga, yaitu sebagai aksi nyata dari kami setelah menyelesaikan modul 1. Yang keempat adalah merefleksikan budaya positif yang sudah ada di sekolah kita ini. Apakah sudah sesuai dengan nilai pendidikan yang diajarkan KHD atau belum? Kita evaluasi seperti apa. Nanti yang kita istilahnya budaya positif yang seharusnya dan yang sudah ada di sekolah kita. Seperti itu. Nah, untuk budaya positif sendiri ada 6 yang materinya, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Lalu teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Kita akan bahas satu-satu ya Bapak Ibu tentang pengertiannya, nanti tentang contoh-contohnya, nah seperti itu. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, makna disiplin kita akan membahas yaitu makna disiplin, strategi penerapan disiplin di sekolah kita, apakah sudah berjalan baik atau belum, apakah harus ditinjau kembali disiplin yang sudah ada di sekolah atau tidak, yaitu adalah nanti di bagian refleksi. Baik, sebelum kita lanjutkan lagi untuk lebih jauh lagi, saya minta sukarelawan 2 orang. Monggo silahkan angkat tangan. Baik, oke, Pak Karti dan Pak Munir, matur nuwun. Nah, Pak Karti atau salah satu nanti? Yang pertama siapa? Pak Munir. Oke, baik. Nanti Pak Munir nanti membujuk Pak Karti Pak nggih. Ya. Nah, sekarang Pak Karti, tolong rahasia Pak nggih. Tuliskan sebuah benda atau sesuatu yang berharga yang ingin jenengan pertahankan sampai pokoknya dipertahankan. Intinya itu sangat berharga untuk jenengan. Ditulis rahasia, dicari kertas gitu. Gimana? Sudah dirahasiakan ya Pak? Dilihat digenggam di ke tangan jenengan, kepal gini Pak. Ya, jelajah. Di sini kita akan bermain, cobalah buka. Nah, bagaimana permainannya? Ini Pak Karti tadi sudah menuliskan sebuah atau sesuatu yang berharga untuk Pak Karti. Nah, tugas Pak Munir adalah meminta Pak Karti bagaimanapun Anda caranya, mau dengan cara halus, dengan cara kasar, dengan cara apapun monggo. Dijelaskan ya Pak Karti? Nggih. Itu bagaimana caranya biar Pak Karti mau memberikan apa sih yang sesuatu yang berharga itu kepada Pak Munir. Nggih, monggo dimulai. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sukardiana yang kami hormati, Bapak Kardiono yang kami hormati, secara hormat tidak mengurangi rasa hormat saya dengan panjenengan sesama guru.
apa yang Anda tuliskan di situ mungkin bisa diberikan gambaran contoh yang real atau yang nyata dengan mungkin dengan berbagai cara dan lain sebagainya, bahwa sesuatunya hal yang terbaik. Silahkan mungkin bisa Anda perlihatkan biar teman-teman itu tahu sebenarnya apa sih, apa yang dirahasiakan itu apa. Wow. Sebelumnya minta maaf Pak Munir, karena ini sesuatu yang menurut saya itu luar biasa gitu ya, dalam hidup ini adalah keren banget gitu ya, karena ini adalah sesuatu yang kemana saya pergi, kemana saya berada, kemana saya dalam keadaan apapun ini sangat berharga bagi saya. Jadi mohon maaf Pak Munir, sekali lagi mohon maaf, saya pasti tidak bisa menyampaikan sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Sukardiana yang kami hormati, apa yang sudah dilakukan Pak Kardiono adalah sesuatu yang semua orang itu belum tahu. Tetapi saya ingin memberikan semacam bukan pencerahan, tapi memberikan semacam input bahwa segala sesuatunya apabila itu memang baik, kenapa tidak diberikan atau disosialisasikan kepada teman-teman yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara kita mendisiplinkan diri kita untuk berbagi ilmu, ya, berbagi ilmu. Kemudian yang ketiga, bagaimana caranya kita di dalam menyampaikan sesuatu, walaupun mungkin dari Pak Kadis sendiri mungkin bersifat rahasia, itu mungkin sangat pribadi sekali dan lain sebagainya, oke, tapi bisa lewat dengan cara curhat, ya, dengan cara curhat. Bukan berarti itu rahasia, semua orang tidak tahu, kan dampaknya luar biasa nantinya. Artinya kalau semua dipendam sendiri, segala sesuatunya itu tidak diberikan kepada orang lain, tidak ada orang curhat, akhirnya kan akan terbendung di situ, ya, sehingga juga membuat sama-sama tidak merasa nyaman, ya, tidak nyaman. Tapi kalau misalnya Pak Kardiono itu mau membuka diri, walaupun mungkin bagi Pak Kardiono adalah sesuatu yang rahasia, tetapi kita sudah niati ibadah bahwa segala sesuatunya juga bermanfaat untuk orang lain. Jadi pada intinya kita mendisiplinkan diri untuk berbagi ilmu kepada orang lain. Mungkin sementara saya seperti itu Pak Kadir. Oke, baik Pak Munir. Jadi yang pertama tadi adalah ini karena saya pribadi juga ini sesuatu yang sangat berharga bagi kehidupan saya. Jadi ini sangat pribadi saya. Jadi sementara maaf sekali Pak Munir, jadi belum bisa saya kasih tahu ke orang lain dan sebagainya, karena menurut saya adalah benar ini adalah privasi saya sendiri, ini adalah menyangkut harga diri saya, ini adalah sesuatu yang perlu saya pertahankan, gitu ya. Dan yang kedua bahwa kapan bakal ini mau disampaikan ke orang dan sebagainya. Nah, ini perlu menurut saya ini adalah perlu butuh waktu yang tepat dan sebagainya, karena bagaimanapun Pak Kadir tidak bisa mungkin sewaktu-waktu atau mungkin pertimbangan yang banyak bagi saya untuk berbuat sesuatu kepada orang lain. Nah, yang ketiga adalah ada sama kualitas dengan kedisiplinan tadi. Jadi menurut saya ini adalah sesuatu yang benar-benar menyangkut kehidupan saya. Jadi ini perlu perjuangan sekali bagi saya, karena ini adalah tadi kita kembali bahwa ini ada sangat kuat dengan kehidupan saya. Makanya menurut saya tidak semudah apa yang Pak Menteri minta untuk memberikan atau menyampaikan itu ada kesimpulan tersebut. Jadi sebenarnya maaf sekali Pak Munir, jadi Pak Kadir tidak bisa menyampaikan sesuatu yang menurut Pak Kadir adalah privasi saya sendiri. Thank you, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Kardi, Pak Munir. Nah, jadi inilah tadi ya
Ya, ini ada usaha tadi Pak Munir, bagaimana Pak Munir itu ingin mengontrol Pak Karti, bagaimana Pak Karti itu akan mau menuruti kemauan Pak Munir. Nah, sementara Pak Karti sendiri itu ingin mempertahankan apa yang dia miliki, apa yang pertahankan sesuatu yang berharga untuknya agar jangan sampai diberikan ke orang lain. Nah, itu namanya teori kontrol. Tetapi Dr. William Glasser dalam kontrol itu memberikan teori kontrol itu berubah menjadi choice theory atau teori pilihan. Jadi misalkan nanti itu Pak Munir itu memberikan stimulus atau usaha baik dengan usaha A, B, C, dan nanti lalu Pak Karti itu mau memberikan, itu bukan karena Pak Munirnya, tetapi karena Pak Karti memang memilih untuk memberi tahu, ia memberikan apa yang berharga itu bagi orang lain. Jadi seperti itu. Nah, sama juga dengan anak-anak kita aja Pak Ibu. Jadi kita itu sudah Mas, ayo kamu nanti kerjakan tugas ya. Kalau anaknya nggak mau ya enggak. Jadi itu kan sebenarnya teori pilihan, anaknya itu nggak memilih untuk mengerjakan, tetapi mereka memilih tidak mengerjakan. Sementara kemauan kita adalah anak itu mengerjakan tugas dari kita sendiri. Nah, itu karena pilihan. Nah, tapi bagaimana itu agar disiplin? Nah, marilah kita akan belajar di sini. Sementara di sini disiplin itu selalu dihubungkan dengan hukuman ya Bapak Ibu. Hukuman. Juga disiplin itu juga untuk mendapatkan kepatuhan. Dan intinya yang selama ini di pandangan umum itu disiplin itu adalah sesuatu yang tidak nyaman. Pemikiran Ki Hajar selain dengan pandangan D.N. Goosen dalam bukunya Restructuring School Discipline 2001, Dayan menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple, ya, atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Motivasi intrinsik dan ekstrinsik itu berarti motivasi yang berasal dari diri sendiri ataupun dari orang lain atau dari orang luar. Kalau dari diri sendiri berarti kan memang keinginan diri sendiri. Sementara kalau motivasi ekstrinsik itu adalah bisa berasal dari paksaan atau dorongan orang lain. Lalu untuk nilai-nilai kebajikan universal, baik Ki Hajar Dewantara maupun D.N. Goosen, di mana kedua pakar pendidikan mengartikan disiplin adalah sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita memakan nilai-nilai tersebut dengan nilai-nilai kebajikan atau virtus yang universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Yaitu salah satunya profil pelajar Pancasila. Biasanya kita sudah sering mendengar dia ada 6 nih Bapak Ibu. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia, gotong royong, lalu mandiri, kreatif, apa lagi? Inovatif, lalu kolaboratif, gotong royong itu nanti, ya, ya itulah namanya. Lalu dari EBO Primary Years Program itu lebih jelasnya ada di kertas yang saya bagikan ya Bapak Ibu. Baik, yang ketiga adalah 9 pilar karakter atau Indonesian Heritage Foundation IHF. Petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup atau lifelong guidelines of life skill. Keterampilan hidup nanti itu akan menjadikan sebuah petunjuk hidup bagi pribadi tertentu itu. Kemudian the 7 essential virtues itu building moral intelligence dari Michelle Borba. Yang terakhir adalah the virtues project atau nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan itu nanti bersifat universal, ya. Seperti tadi mandiri dalam sifatnya nanti ada sub-subnya masing-masing. Nah, yang selanjutnya adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Teori motivasi yang saya sampaikan di awal tadi ya Bapak Ibu, ini ada
dari Diane Gosea dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 perilaku manusia, 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Nah, pilihannya jadi mengerjakan. Lalu yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, dia dapat reward. Nah, terus yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dari ketiga motivasi perilaku manusia ini, itu menjadi dibagi menjadi 2 yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Nah, jadi kalau intrinsik yang benar-benar ingin orang itu ingin menjadi orang yang mereka inginkan. Yang kedua yaitu hukuman dan penghargaan. Ada kasus ini Bapak Ibu. Ada kasus yaitu di sini saya bacakan ya. Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pembelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak terdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelasku tertawa melihat perilaku Iva dan yang bicaranya tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang hidungnya. Nah, kalau seperti ini Pak Seno bersifat apa nih yang terjadi dalam sini? Hukuman atau penghargaan nih? Hukuman. Iya. Jadi ya, hukuman ya. Kalau di sini apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Tidak ya. Tidak. Mengapa? Karena bagaimanapun ini kita nggak boleh ya memojokkan siswa kita di depan anak-anak lain. Ini kan menjadi kurang ya. Iya. Siswa tadi. Betul sekali Bapak. Lalu ini menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi tadi nggih? Nah, itu hukuman atau konsekuensi tadi? Hukuman. Kenapa kok disebut hukuman? Karena di situ ada tindakan langsung dari ini ya, dari Pak Seno yang coba sini Pak ke depan. Nah, terus kemudian tadi ada reaksi itu ya di depan teman-temannya. Nah, ini kan sangat berbahaya bagi. Betul sekali, pasti Iva sangat malu nggih. Nah, jadi hukuman di sini adalah sesuatu yang tertindak spontan dalam jangka pendek dan itu sangat menyakitkan nggih. Jadi tidak. Nah, ini kita belajarin di sini. Antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, hukuman itu bersifat tidak terencana, spontanitas, tiba-tiba saja dan bersifat satu arah. Dan itu nanti hasilnya itu membuat sakit atau sedih. Siswa tadi merasa malu seperti itu. Nah, konsekuensi itu sudah terencana karena sudah dibicarakan lebih dulu. Nanti kalau melanggar konsekuensinya apa? Jadi bukan lagi melanggar dihukum apa, tetapi lebih ke konsekuensi. Jadi konsekuensi kenapa? Karena memang sudah direncanakan sebelumnya dan itu sudah dibahas serta disetujui oleh guru dan murid dalam lingkungan tersebut. Nah, dan sekarang yang namanya restitusi adalah itu di mana murid harus belajar untuk bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi para murid harus mau mengerti sebaiknya saya itu harus bagaimana sih agar berbuat baik. Dan murid atau anak juga belajar dalam memecahkan masalah. Kalau ada masalah seperti ini saya harus bagaimana? Nah, dia ada dihukum oleh penghargaan. Penghargaan ternyata bisa menjadi hukuman ya Bapak Ibu. Kok bisa ya? Nah, di sini ada Alfikon menyatakan bahwa saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaannya yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya.
atau mereka tidak akan memilih untuk melakukan. Jadi ya karena motivasi eksternal tadi ingin mendapatkan sesuatu reward atau paksaan, seperti hanya dulu pernah, ayo kalau nggak gini semua bapak ibu guru harus wajib, nah seperti itu, akhirnya mau. Yang kedua juga Alkikon dalam bukunya Punish by Reward tahun 93, wawancara FD Annual Conference di Maret 95 mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi ada juga nih penghargaan yang menghukum. Jadi misalnya anak-anak nanti ini saya ada es krim, siapa yang mau es krim? Nanti menjawab pertanyaan saya. Nah ternyata anak yang menjawab itu tidak merata, hanya itu saja. Dan saya tapi saya nggak usah ini aja lah. Jadi malah menghambat perkembangan anak itu untuk maju. Nah ini coba saya Bapak Ibu, hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi nih Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, karena tidak terlambat nulis, lalu lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali karena terlambat dari sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Baik, lalu ini bahwa lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, iya. Iya, betul Bapak. Lalu kalau ini kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit, itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, alhamdulillah ya. Nih, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman di kelas. Hukuman. Nah, jadi sudah bisa bedakan antara hukuman dan konsekuensi ya. Hukuman itu bersifat menyakitkan dan spontan. Sebenarnya konsekuensi adalah ya relate dengan misalnya dengan mapel tadi atau juga terlambat ya berarti mengganti. Nah seperti itu. Ya. Lalu ini selanjutnya juga mengemukakan beberapa pertanyaan dari hasil pengamatannya tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Mungkin masih bingung ya, penghargaan tapi kok niatnya malah menghukum gitu nggih. Nah, itu adalah punya pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaannya tidak efektif, penghargaannya juga merusak hubungan. Penghargaan itu mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, karena juga penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan itu juga menghukum. Nah, yang terbaik lagi adalah penghargaan itu sebaiknya motivasi dalam diri atau intrinsik. Seperti itu. Jadi ada pengamatan dari KON yang ada di dalam bukunya itu nggih, ini saya tunjukkan sebentar. Bisa dibaca di kertas yang sudah saya tekan ya Bapak Ibu. Ya. Lanjutnya adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut dosen 2004. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu
menurut Charlson dan Gosen di tahun 96. Nah, restitusi ini juga membantu murid untuk menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan perilaku program disiplin lainnya yaitu restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan merupakan paksaan. Restitusi itu sifatnya menuntun untuk melihat ke dalam diri pribadi sendiri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan ke tindakannya. Restitusi itu menguatkan, bukan untuk menjatuhkan, nggih. Restitusi itu fokus pada solusi. Jadi bagaimana untuk mengatasi masalah itu, dan restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Maksudnya di sini adalah murid itu adalah anak yang baik sebenarnya. Kita lanjutkan ke materi yang ketiga, itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas atau kita kenal dengan ini ya, kesepakatan kelas gitu Bapak Ibu. Di kelas ada mboten nggih untuk Bapak? Ada. Baik. Nah, untuk apakah keyakinan kelas itu Bapak Ibu? Mendisiplinkan siswa. Betul nggih. Nah, lalu biar keyakinan kelas itu efektif bagaimana nggih? Nah, Secara tertulis. secara tertulis. Nah, betul. Terus sekali. Nah, kenapa harus ada keyakinan kelas? Karena nilai apa namanya ya? Misalnya contoh ini Bapak Ibu, kita menggunakan helm pada saat berkendara. Itu kan sebuah keyakinan, nggih. Kadang-kala kalau di masih di kampung nggak usah pakai helm. Cerak. Nah, tapi sebenarnya tuh dalam hati kita tuh salah atau benar Bapak Ibu? Salah. Kenapa kita harus pakai helm? Karena itu ada keselamatan. Betul. Karena ada keselamatan yang harus kita jaga, yaitu diri kita. Sebenarnya sama halnya juga dengan menggunakan masker saat kita sakit. Nah, seperti itu. Jadi nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang disebut adalah keyakinan. Keyakinan agar kita itu selamat dengan salah satu cara menggunakan helm. Kalau dalam berkendara berarti salah cara yang lain adalah dengan berkendara tidak ngebut seperti itu. Pembentukan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci atau konkret. Jadi lebih umum seperti keselamatan. Nah, seperti itu. Terus keyakinan kelas juga berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Tidak yang negatif, ya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan mudah dipahami oleh seluruh warga kelas. Oleh keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di konsep tersebut. Jadi lebih ke kontekstual apa yang dibutuhkan oleh warga sekolah atau warga kelas. Karena tiap kelas itu berbeda-beda keyakinan kelasnya. Lalu semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat dan sebagai guru bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu tidak bersifat sepanjang masa, tetapi itu secara berkala harus ditinjau kembali. Masih sesuai tidakkah? Jadi hormat. Ada tabel tampak seperti dan tidak tampak seperti. Kolom tampak seperti itu adalah hal yang dilakukan. Baik itu dilakukan dan yang tampak tidak tampak seperti itu yang sebaiknya tidak dilakukan. Kalau dalam pelajaran saya itu do and don't. Nah, seperti itu. Yang dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Nah, itu contoh hormat. Tampak seperti datang tepat waktu. Tidak tampak seperti berarti sering hadir terlambat. Bekerja berarti tekun bekerja dan menyimak guru. Lalu yang tidak tampak seperti tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Nah, seperti itu. Jadi ada form-form tertentu yang akan dibagikan kepada murid sebagai apa ya? Untuk memfasilitasi
kolaborasi tadi, untuk koordinasi atau musyawarah pembentukan keyakinan kelas. Nah, di sini ada peraturan ini Bapak Ibu, keyakinan kelasnya nggih. Kalau mengembalikan barang ke tempatnya itu nilai kebajikan yang dituju apa nggih? Ya, kembalikan barang ke tempatnya. Nilai kebajikan yang dituju adalah tanggung jawab. Nah, nggih, termasuk tanggung jawab. Lalu kalau ini berjalan di kelas dan koridor harus bagaimana? Berarti itu hubungnya dengan sopan santun seperti itu. Lanjutkan kita ke kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, di sini pasti kita juga sering mengalami ya Bapak Ibu, ada masalah di kelas kita. Nah, ini ada salah satu contoh. Ibu Ambar adalah wali kelas sebelumnya 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering minta bekal makan siang pada mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa yang alasan Doni melakukan itu? Pernah nggih Bapak Ibu, anak yang sok malak gitu? Nah, itu pasti ada sebuah alasan nggih. Jadi alasan di sini namanya orang melakukan sesuatu itu pasti alasannya itu untuk apa? Karena kita sebagai manusia itu punya 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, yang pertama adalah untuk bertahan hidup. Jika alasan Doni tadi karena lapar, berarti dia mempunyai kebutuhan untuk bertahan hidup, ingin memenuhi kebutuhan hidupnya dari rasa lapar agar kenyang, maka dia meminta dengan paksa bekal teman-temannya. Seperti itu. Baik. Nah, di sini saya jelaskan satu-satu ya Bapak Ibu. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup. Yang kedua adalah kebutuhan untuk disayangi dan diterima. Yang ketiga adalah penguasaan. Yang keempat adalah kebebasan, dan yang kelima adalah kesenangan. Nah, apa itu kebutuhan hidup? Kebutuhan dasar yang bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan, atau juga kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk juga kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Yang kedua adalah kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok tersebut. Yang ketiga adalah penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan, berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu atau menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita didengarkan dan dimiliki rasa harga diri. Yang keempat adalah kebutuhan kebebasan, yang adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan, yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Nah, lalu dunia berkualitas itu apa? Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran, tempat menyimpan gambaran representasi dari semua yang diinginkan, bisa berisi orang, hal, atau apa saja yang terbaik dalam hidup, dan membuat merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasarnya. Seperti Pak Kati tadi, dunia berkualitas yang tidak ingin disebutkan tadi. Ini ada 5 posisi kontrol restitusi ya. Nah, perlihatkan untuk videonya. Ini ada 5 posisi kontrol guru, yaitu berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser dan Ian Gorsen, berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Tidak bisa. Penghukum. Nah, seorang penghukum bisa menggunakan
dalam lagi. Guru-guru dalam yang menerapkan posisi penghukum biasanya akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Nah, gitu. Kamu selalu saja salah. Kalau lupa pasti selalu yang terakhir selesai. Itu sudah merupakan tipe penghukum G. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya bahwa hanya satu cara agar pembelajaran berhasil, yaitu apa? Cara dia. Yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat merasa bersalah, akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nah, kata-kata yang sering diucapkan atau berkata-kata untuk membuat merasa bersalah murid adalah, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, nak. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Itu anak kan ada rasa bersalah dalam dirinya. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Ya Allah, aku salah. Seperti itu. Nah, murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang yang disayanginya. Posisi kontrol yang ketiga adalah sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, ajakan. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Nah, yang negatif adalah posisi teman bila suatu saat guru tersebut tidak membantu murid, maka murid akan kecewa, ya, dan berkata, saya pikir bapak atau ibu adalah teman saya, ternyata bukan teman saya. Itu murid akan bertindak pada guru-guru tertentu saja. Kalau dengan Bu Darti manut, kalau dengan Bulan enggak, misalnya seperti itu. Nah, kata-kata yang biasa dikeluarkan oleh posisi kontrol sebagai teman adalah, ayolah bantu ya demi bapak ya. Nah, atau ya sudah, tak apa-apa, nanti ibu bereskan. Jadi lebih lembut kata-katanya. Nah, posisi kontrol yang keempat adalah pemantau. Pemantau berarti mengawasi ya. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Pertanyaan atau pernyataan yang diajukan oleh pemantau biasanya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seperti itu. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Nah, yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Posisi di mana guru bersesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kata-kata yang akan dikeluarkan oleh seorang manajer biasanya yaitu apa yang kita yakini. Jika kamu memperbaiki hal ini, akan menunjukkan seperti apa tentangmu, dan lain sebagainya itu. Seorang manajer membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya dan bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut dalam kelompoknya lebih dekat dan kuat. Jadi posisi kontrol yang sebaiknya kita lakukan adalah sebagai manajer, ya. Lalu ini, siapa yang mengatakan ya, saya kecewa sekali dengan kamu? Posisi kontrol sebagai apa? Sebagai saya kecewa sekali dengan kamu, membuat merasa bersalah. Lalu kamu selalu yang paling terakhir, penghukum. Terus apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Manajer, ya, karena untuk lebih ke solusinya. Ini kita sudah ke bagian terakhir, yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi yang didasarkan pada prinsip utama dari teori kontrol, yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Untuk menstabilkan identitas atau stabilize the
identity bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin menjadi dia itu lebih reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat berbuat salah tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna, ngeyem-yemi dulu. Nih. Atau ini bapak dan ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak atau ibu ingin mencari solusi atas permasalahan ini. Seperti itu. Baik, selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah atau validate the misbehavior. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah cara pandangnya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kalimat-kalimat di bawah ini dikatakan dengan nada tanpa menghakimi dan memvalidasi kebutuhan mereka. Jadi kata-katanya lembut deh ya. Seperti padahal kamu bisa melakukan lebih buruk dari ini ya. Tadi untuk link video nanti saya sharekan ya untuk bisa dilihat di PSHNI. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan, yaitu seek the belief. Teori kontrol. Hati-hati. Teori kontrol menyatakan kita pada dasarnya termotivasi secara internal ya. Anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Dengan apa saja, yaitu apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, jadi ini yang dapat contoh-contoh budaya positif ya yang ada di sekolah kita. Baik, setelah saya menyampaikan paparan saya tentang budaya positif di sekolah, apakah ada yang ingin Bapak Ibu sampaikan atau pendapat atau usulan atau tanggapan yang lain? Monggo. Ada masukan? Coba. J. Monggo Pak Kartin. Setelah tadi Pak Adi mendengar ya, Pak Adi jadi muncul sesuatu gitu. Jadi ternyata disiplin itu Pak Kartin ya, bahwa disiplin itu adalah sadar diri. Jadi Betul sekali. disiplin itu adalah sadar banget gitu tentang dirinya, tentang lingkungannya, tentang apa gimana dia berada, itu sadar banget. Jadi yang muncul nanti adalah sesuatu yang apa ya, senang gitu ya, sesuatu yang suka, sesuatu yang respon gitu ya, sangat keren banget. Jadi tidak ada paksaan, tidak ada bermain, tidak ada intimidasi dan sebagainya. Itu menurut Pak Lati seperti itu. Jadi kalau ini misalnya ini misalnya bisa berjalan di sebuah kelas, di sebuah APM ini luar biasa gitu ya. Ini luar biasa, artinya wow keren banget ya pendidikan di Indonesia, kalau di Indonesia gitu. Itu PR kita mungkin ya. Betul sekali Bapak Enggegan. Thank you, makasih. Atur nuwun Bapak Karti atas masukan yang diberikan atau tanggapan yang diberikan. Baik, memang betul sekali Bapak. Jadi di sini adalah bagaimana kita memberi pelayanan terbaik pada murid, karena murid itu kan sangat bervariasi ya. Karena tugas kita yang pertama itu memang menuntun murid mencapai kebahagiaannya. Kebahagiaan di sini adalah sesuai dengan kodratnya dia. Seperti Ki Hajar Dewantara itu mengungkapkan guru itu sebagai petani. Jadi tidak mungkin guru itu atau petani itu akan menanam padi,
tetapi cara merawatnya seperti merawat jagung. Jadi sesuai dengan kodratnya masing-masing. Jadi anak itu kan bermacam-macam sekali. Kita bagaimana mendorong anak agar dia bisa mencapai tujuannya. Kalau misalnya dia berbuat salah, kita tidak bisa serta-merta menghukum. Anak orang dimarahi, kadang kita marahi anak kita sendiri aja ada rasa yang ya ampun, nah seperti itu. Seperti hanya perasaan pribadi di rumah, anak saya dimarahi sama bapaknya, ibunya itu nggak bakal rela, Pak. Seperti itu. Walaupun tahu sendiri anaknya yang salah, tapi kayaknya itu nggak akan rela anaknya itu dimarahi. Yang berat marah itu cuma ibunya kayak nggak salah atau bapaknya seperti itu. Matur nuwun nggih Pak Karti. Nah, sebagai tambahan nanti untuk yang keyakinan kelas seperti tadi Pak Munir sampaikan juga, itu adalah dipasang di kelas ya Pak nggih. Ya, memang keyakinan kelas itu sebaiknya setelah dirembuk baik-baik antara guru dan murid itu dibuat poster lalu dicetak dan ditempel di kelas masing-masing agar juga bisa memberi yang mengingatkan kembali ke warga kelas untuk setiap saat ingat dengan keyakinan kelas yang mereka buat. Apakah ada lagi tanggapan? Monggo Pak Munir. Baik, memang sebetulnya sekolah punya tugas yang tidak ringan, apalagi Bapak Ibu guru semuanya, bagaimana cara menciptakan corporate culture atau budaya yang melekat di dalam institusi tersebut atau sekolah tersebut yang berhubungan dengan kedisiplinan. Maka ada beberapa hal yang perlu, misalkan di sekolah kita katakanlah misalnya kedisiplinan yang perlu betul-betul diangkat yang luar biasa ini kan mengenai kedatangan siswa. Ya. Bagi guru piket kadang menjadikan suatu trauma, mau keras bagaimana, kalau tidak dihukum bagaimana, tapi kalau misalnya dihukum nanti menjadi musuh dan lain sebagainya. Ini sesuai dengan apa yang tadi disampaikan tadi itu, dan ini sangat relevan sekali. Jadi bagaimana menciptakan budaya yang melekat dalam suatu sekolah tapi yang terbaik, ya yang terbaik ya. Karena kita juga masih ada yang sangat dasar aja sesuai dengan budaya kita, misalnya orang Jawa ya. Kita orang Jawa itu ketemu dengan bapak ibu guru itu membungkukkan badan itu sudah hampir sirna. Coba itu diangkat kembali. Sehingga sekolah kita nanti akan menjadi punya goodwill, punya nama baik bahwa oh memang sekolah di PKK kalau mau sekolah di sana sopan santun semua, gurunya senang, gurunya sesuatu bingkluk semua. Kalau bisa diterapkan di rumah atau di lingkungan keluarga kan bagus. Itu namanya corporate culture. Mungkin begitu dari saya, mungkin menjadi bahan masukan aja. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Munir atas masukannya. Betul ya Bapak. Jadi ini kan budaya positif ini tidak terlepas dari kolaborasi atau bareng ya antara sekolah, murid dan juga orang tua. Jadi tidak hanya sekolah atau guru dengan murid, tetapi juga diperlukan orang tua. Bagaimana budaya yang ada di sekolah ini juga didukung oleh budaya yang ada di rumah. Jadi anak-anak di sini merasa dia itu di sekolah juga merasakan lingkungan yang nyaman seperti rumah ataupun sebaliknya. Jadi bagaimana agar kita bisa memberikan suasana yang nyaman di dalam lingkungan anak-anak itu dengan budaya-budaya yang sesuai dengan kebajikan-kebajikan yang mereka yakini tadi Bapak. Matur suwun sangat Bapak. Adakah yang lain Bapak Ibu guru? Ibu. Oh, nggih monggo Pak Karti. Jadi punya ide. Nggih. Mungkin bisa nggak ya? Wali murid itu perlu ada kuliah gitu. Maksudnya ketika mulai sekolah gitu ya, itu diberi sesuatu yang tadi karena paralel ya, tentang disiplin itu. Nah, bisa nggak di sekolah memberikan sesuatu yang sangat berharga, cerita mungkin atau ilustrasi mungkin biar nanti paralel tentang budaya tadi di rumah oke, di sekolah apa oke, nah nanti dia akan nyambung ya. Iya betul. Itu sangat perlu sekali Bapak. Sama Bapak tadi yang mau disampaikan untuk kayak ini nggih, pembelajaran kepada orang tua mungkin nggih. Oke. Itu aja. Baik, itu sangat perlu sekali Bapak sebenarnya. Makanya sekolah juga perlu mengundang wali murid untuk mengadakan parenting nggih. Jadi untuk membahas sikap anak-anak di sekolah dan mencocokkan dengan sikap anak-anak di rumah. Karena kebanyakan ada juga sih bukan kebanyakan, itu sikap anak-anak di sekolah dan di rumah itu berbeda.
kok di rumah manut, biasanya sementara di sekolah dia malah suka cari perhatian, nah seperti itu. Jadi kita sinkronkan juga dengan apa yang terjadi di rumah dan di sekolah di anak-anak tadi. Gitu. Bisa dimana ya Pak Kati? Karena kalau misalnya pas pembagian rapot itu dari wali, ada seorang ibu yang bilang begini, Pak Karti, anak saya ngeyel nggak? Saya nggak jawab dulu, tapi saya balik nanya sama ibu. Numpang tentu ibu ngeyel nggak? Ketika dikasih tahu mungkin sama bapak di rumah, sama suami di rumah, dia ketawa. Sudah bisa menjawab. Inilah namanya connect tadi tentang disiplin budaya di rumah gimana? Barang Bapak atas masukannya ini. Nanti Mbaknya memang perlu diadakan ya Pak, sekali waktu secara periode satu semester atau nanti yang dikejar-kejar kan anaknya sebenarnya ya. Tapi orang tuanya dikejar enggak? Iya, karena tadi harus ada kolaborasi antara sekolah, wali murid dan murid itu sendiri. Jadi harus ada rembuk bareng. Jadi untuk memetakan keyakinan kelas juga guru dan murid. Nanti untuk mengontrol budaya positif untuk nilai-nilai kebajikan itu juga orang tua juga ikut terlibat. Apalagi juga untuk mengetahui kebutuhan dasar murid itu sendiri. Siapa tahu di rumah dia tidak mendapatkan pengakuan atas rasa diterima dan kasih sayang. Nah, dia akan mencarinya di sekolah. Dengan cara apa? Mungkin ada anak ingin diperhatikan aja harus nakal dulu. Nah, seperti itu. Ingin pada anak yang ingin merasa disayangi di sekolah dia tidak mendapatkan kasih sayang. Nah, seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup ya. Baik. Jika rasa sudah dicukupkan, baik, maka ini akan saya akhiri ya Bapak Ibu. Diseminasi hari ini saya ucapkan terima kasih sekali atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu semua. Mari kita sebelum akhiri diseminasi kita hari ini, kita berdoa dulu nggih Bapak Ibu. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Bapak Ibu, kita sudah selesai